Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Alhamdulillah sudah berganti tahun. Semoga tahun ini menjadi tahun perubahan dari kita semua untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Oke anak-anak, hari ini materi matematika wajib kita akan bahas topik barisan dan deret. Oke, bisa disiapkan ya, silakan dibuka buku e-modulnya. Oke anak-anak, kalau kita langsung barisan ya, ini adalah aplikasi barisan dan deret di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang sebelah sini ini tumpukan kartu anak-anak ya. Ini adalah miniatur dari menara, bisa kita bikin seperti itu. Ini juga membentuk barisan. Kita bisa menghitung jumlah kartu ini ada berapa biji dengan cepat ya, tanpa membilang atau mencacah satu persatu. Asalkan kartu ini membentuk pola tertentu. Begitu juga cangkang siput anak-anak. Cangkang siputnya juga membentuk ruang-ruang atau bilik-bilik, dan ini juga ternyata membentuk barisan. Ya. Kemudian helai-helainya daun bunga aster ini juga sama. Dia membentuk barisan antara satu bunga dengan bunga yang lain. Kemudian yang ini termasuk sarang tawon ya, rumahnya lebah ya. Ini juga kita bisa lihat deretannya ini juga membentuk barisan. Begitu juga putik bunga matahari. Yang kita sering memakannya mungkin biji bunga matahari. Itu juga ternyata kalau kita lihat dia juga membentuk barisan. Begitu juga daun pakis ya. Begitu juga dengan kaktus, helai-helainya ini membentuk barisan. Jadi sesuatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari terkait dengan barisan dan deret ini anak. Lanjut, contoh berikutnya ini stadion ya. Stadion ini kita bisa lihat kursinya ini ada berapa ya. Kursi VIP-nya harusnya ada berapa sehingga stadion sebesar ini bisa kita hitung, kita perkirakan sampai mendekati kebenaran terkait dengan jumlah kira-kira orang yang bisa memadati stadion ini anak-anak. Oke, sehingga kalau tadi kita bicara tentang pola bilangan bunga-bungaan tadi ya, ini kita bisa mengetahui pengetahuan ya pola bilangan Fibonacci seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ini juga merupakan pola bilangan begitu. Nanti tentunya terkait dengan pola bilangan anak-anak, ada pola bilangan yang membentuk suatu urutan, ada yang tidak begitu. Oke, kita lanjut ya. Pola bilangan itu yang pertama yang kita bahas adalah pengertian barisan. Barisan itu apa sih? Barisan bilangan itu adalah urut-urutan bilangan dengan aturan tertentu. Nah, seperti contohnya yang tadi anak-anak. Ya, coba ya. Nah, ini termasuk barisan anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Teratur enggak? Pasti kalian akan mengetahui bilangan berikutnya berapa? Pasti 6 lah. Berarti gimana caranya? Selisih ya, beda antara bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah dia ditambahkan 1. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 1 5, 5 ditambah 1 6 dan seterusnya. Nah, ini berarti yang A ini adalah barisan bilangan karena dia membentuk pola tertentu anak. Kemudian yang B, 2 4 6 8 coba. 2 4 6 8 10. Bisa melanjutkan? Bisa ya? Berapa ini? Ini kita bisa lihat ternyata dari sini ke sini itu ditambah 2 anak. Ya, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Berarti 10 tambah 2 berikutnya adalah 12. Begini anak. Ya, jadi polanya dia mempunyai beda atau selisih yang sama di antara deretan dari barisannya. Kemudian yang C anak-anak, yang C kita punya 14, 11, 8, 5, 2. Bentuk barisankah ini? Coba kita lihat. Berapakah selisih ya? Berapa ini selisihnya? Selisihnya ada 3. Kurangi 3 ya. 14 dikurangi 3 adalah 11. 11 dikurangi 3 adalah 8. 8 dikurangi 3 adalah 5. 5 dikurangi 3 adalah 2.
Berikutnya kita bisa memastikan bilangan berikutnya berapa ini. 2 dikurangi 3 berarti min 1. Begini anak. Oke, jadi dia juga membentuk barisan dengan beda min 3. Begitu. Kemudian yang D barisan bukan ini. 2, min 2, 2, min 2, 2, dan min 2. Bisa menentukan bilangan berikutnya berapa? 2, iya. Jadi angkanya itu tetap 2, tapi tandanya plus min begitu. Ini juga merupakan barisan anak-anak. Yang E anak-anak 1, setengah, 1/4, 1/8. Barisan enggak? Ini ke sini berapa? Dikurangi setengah, Bu. Oke, kita kurangi setengah. Tapi dari sini ke sini kan enggak mungkin dia dikurangi setengah, anak-anak. Kalau setengah dikurangi setengah harusnya di sini 0. Berarti dia punya pola yang lain. Polanya apa? Dikali. Nah, ini ke sini dibagi 2 boleh atau dikali setengah begitu. Oke, ini ke sini juga dikali setengah, sama. 1/4 dikali setengah ada 1/8 tuh, bener kan? Ya, berikutnya 1/8 dikali setengah adalah 1/16 begitu. Nah, membentuk pola tertentu berarti ini juga barisan. Oke, kemudian lanjut yang F. 8, 4, 3, 1, min 2, min 5. Barisan enggak nih? 8 ke 4 dikurangi 4. Ya, 4 ke 3 dikurangi 1. 3 ke 1 dikurangi 2. 1 ke min 2 berapa ini? Ditambah ya. Maaf anak-anak, dikurangi 3 ya. Nah, ini kan enggak polanya tidak teratur anak-anak. Jadi untuk yang F dia bukan merupakan barisan. Ya karena dia tidak membentuk pola tertentu anak-anak yang F. Kan ya? Yang G coba, dia bentuk barisan enggak? 1, 5, 3, 7, 9. Kayaknya ini kebalik ya. Kok kebalik bentuk barisan ini? Berhubung ini enggak kebalik, ya sudah 1 ke 5 ini ditambah berapa? Ditambah 4. 5 ke 3 dikurangi 2. 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 9 ditambah 2. Nah, enggak sama ya. Nah, berarti dia tidak bisa membentuk pola. Berarti yang G juga bukan barisan. Beda lagi misalkan kalau G kita bikin gini. 1, 3, 5, 7, 9. Ini barisan anak-anak yang ini. Ya, ini sama ini saya lukir. 5 sama 3-nya saya lukir. Oke. Kenapa? Iya, karena ini ada barisan bilangan ganjil anak-anak. Ya, 1 ke 3 ini berarti ditambah 2. 3 ke 5 itu juga ditambah 2. Kan begitu. 5 ke 7 ditambah 2. Begitu. Oke anak-anak. Jelas ya insya Allah ya. Barisan itu seperti apa. Ya nanti anak-anak ketika tanda komanya ini diganti plus. Misalkan begini. Gini ya. Plus 3, plus 4, plus 5 dan seterusnya. Ini nanti namanya adalah deret. Oke. Kalau koma adalah barisan. Kalau ada plus-plusnya seperti ini, dia adalah deret. Oke anak-anak, lanjut. Next. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang pola bilangan, ya tentang barisan, sekarang kita berbicara pola bilangan suku ke N. Nah, kita punya barisan 1, 3, 5, 7. Ini selisihnya berapa nak ya? 2 ya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2 adalah 7. Caranya bagaimana untuk menentukan pola seperti ini? Kalau misalkan dia bedanya atau selisihnya adalah penjumlahan dan pengurangan, kita bisa pakai cara cepat anak-anak. UN itu adalah suku ke N begitu. Nah, bedanya dulu, bedanya berapa? 2 ya. Berarti 2 dikali N, begitu. Oke, kemudian N-nya ini masukkan angka 1 anak-anak. 2 dikali 1, kan 2. 2 diapain supaya hasilnya adalah 1? Berarti dikurangi 1. Gini. Berarti pola bilangan untuk barisan ini adalah ini. Oke, kalau cara lengkapnya bagaimana? Kalau cara lengkapnya kita bisa lihat. Cara lengkapnya ya. Oke, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Ya, karena dia bedanya 2 anak-anak, berarti ini 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu kan 2. Supaya dia menjadi 1, saya kurangi dengan berapa? 1.
Ya, yang 3. 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikurangi berapa supaya jadi 3 dikurangi 1? Oke, yang ini 2 dikali 3. 2 kali 3, 6 supaya jadi 5, dia dikurangi 1. Yang ini 2 dikali 4. 2 kali 4 adalah 8. 8 dikurangi 1 adalah 7. Nah, dari pola ini anak-anak, ini duanya kan sama ya. Yang depan itu sama. Oke. Satunya juga sama min satunya. Yang bergerak mana? Yang bergerak itu adalah yang tengah anak-anak. Yang bergerak itu yang ini. Nah, gini toh. Nah, sehingga dari sini kita bisa nulis polanya adalah yang tetap ya tetap. Yang bergerak diganti n anak-anak. Dari 1 dan seterusnya. Min satunya juga tetap. Selesai anak-anak. Begini cara panjang. Kalau cara cepatnya tadi bagaimana? UN sama dengan, ini selisihnya kan 2. Langsung 2N aja. Oke, 2N berarti 2 kali N. 2 kali 1 berapa? 2. Supaya jadi angka 1 berarti dikurangi 1. Begini. Oke, ini nanti kita kenal menjadi barisan aritmatika. Lanjut. Sekarang yang ini. 1, 4, 9, 16. Barisan apa nih? Barisan bilangan kuadrat anak-anak. Ini adalah 1 kuadrat. Oke, ini adalah 2 kuadrat. Ini adalah 3 kuadrat. Oke, ini adalah 4 kuadrat. Kalau kita lanjutkan berikutnya adalah 5 kuadrat. Begitu. Oke, sehingga UN gampang sekali ya. Ini sudah urut 1, 2, 3, 4. Berarti UN-nya adalah N. Pangkatnya kan nggak berubah, nak. Berarti begini. Nah, selesai. Oke, jadi apa sih keuntungannya kita bicara tentang UN? UN ini nanti kita bisa menentukan bilangan yang ke-100 berapa. Misalkan ini ya. Sekarang tahun 2022 ya. Misalkan nomor 2. Mana kursor saya? Nah, ini ya. Misalkan ditanya bilangan yang ke 2022. Nah, ketika kita sudah punya pola ini ya gampang saja. 2 dikali 2022 dikurangi 1. Berarti ini berapa? 4044 dikurangi 1. Hasilnya adalah 4043. Selesai anak-anak. Berarti seandainya barisan ini saya bariskan, ya, saya bariskan secara horizontal begitu, maka suku atau bilangan yang ke 2022 adalah bilangan 4043. Ya, gampang sekali. Polanya sudah tahu soalnya. Ini juga begitu misalkan. Bilangan yang ke misalkan yang ke 2019 misalkan. Ya berarti pakai rumus ini U 2019. Berarti hasilnya adalah N kuadrat ya. Berarti 2019 pangkat 2. Selesai. Ngitungnya gimana Bu? Ya pakai kalkulator lah kalau begini. Biar cepat. Oke, lanjut ya. Lanjut. Berikutnya anak-anak, tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku UN-nya adalah UN sama dengan 3N kuadrat min 2. Nah, ini kita tinggal cacah. Kita punya UN sama dengan 3N kuadrat min 2. Yang ditanyakan 3 suku pertamaan. Nah, ya. Berarti kalau 3 suku pertama berarti N1, N2, N3. Berarti kalau N-nya 1, maka U-nya jadi berapa? U1. N-nya diganti 1. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 2. Hasilnya adalah 1. 3 dikali 1 kan 3. Dikurangi 2, 1. N-nya sama dengan 2 coba. Berarti U2. U2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 kuadrat ini kan 4. 4 dikali 3 berarti 12. 12 kurangi 2 adalah 10. Begini anak-anak. Oke, kemudian N sama dengan 3 coba. N sama dengan 3 berarti U3 sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 2. Ya, 9 dikali 3 adalah 27. Dikurangi 2 adalah 25. Begini. Oke, selesai. Gini saja. Ya, bisa ya? Insya Allah bisa. Lanjut nomor 4. Tentukan rumus suku ke N dari barisan. Coba yuk yang A. Kita punya 4, 6, 8, 10. Yuk. Berapakah selisihnya? Ditambah berapa nih? Ditambah 2 ya.
Ini ke sini juga ditambah 2. Ini ke sini juga ditambah 2. Ya, sehingga UN-nya adalah 2N. Ya, kita masukkan ya. N-nya 1 dulu. 2 kali 1 berarti 2 ya. Supaya dia jadi 4 harus ditambah 2. Begini anak. Bu, saya nggak percaya Bu. Bisa dicek. Kita cek. Misalkan saya cari U1. U1 adalah suku yang pertama 4. Kita cek ya. Ini kita ganti dengan 1. U1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 2. Dona 4 nak. Cari U1, U2, U3. Coba U3. U3 harusnya 8. Kita cek. U3, N-nya diganti 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 2. 2 dikali 3 adalah 6. 6 ditambah 2 adalah 8. Tuh nak, benar. Oke? Bisa ya? Bisa. Lanjut. Yang B. Bentar. Susah ya. Nah, tadi apa sih enggaknya? Alhamdulillah. Oke, yang B anak-anak. Yang B. Kita punya 1, 9, 25, 49. Ini gampang nih. Bilangan kuadrat ya. 1 ini berapa? 1 kuadrat. 9 ini 3 kuadrat. 25 ini 5 kuadrat. 49 ini 7 kuadrat. 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil nak ya. Oke, berarti UN sama dengan, yuk kuadratnya kan sama ya. Kita kuadrat aja di sini. Oke, kita lihat ini selisihnya berapa? 1 ke 3. 1 ke 3 selisihnya 2, berarti 2N. Gini ya. Kemudian N-nya dimasukkan angka 1, 2 dikali 1, 2. Supaya jadi angka 1 dia dikurangi 1. Nah, selesai anak-anak. Gak percaya Bu? Ya dicek dong, dicek. U1 berarti 1 ya. Kita cek. 2 dikali 1 dikurangi 1 pangkat 2. 2 dikali 1 adalah 2, dikurangi 1, 1 kuadrat adalah 1. Oke, U2 kita cek. U2-nya 9, kita cek. Pakai rumus ini anak-anak. 2 dikali 2 dikurangi 1 kuadrat. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 kuadrat adalah 9. Oke, U3. 3, 25 ya, kita cek. 2 dikali 3 dikurangi 1 kuadrat. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikurangi 1 adalah 5. 5 kuadrat ada 25. Duh, bener anak-anak. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut. Alhamdulillah. Semoga bisa nak ya. Nomor 5. Contoh ini. Suatu barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan, saya perkasa dulu di sini ya. UN sama dengan setengah pangkat N. Oke. Yuk. A. Tulislah 4 buah suku pertamanya. N sama dengan 1. Berarti U1 sama dengan setengah pangkat 1. Hasilnya setengah. Ya. N sama dengan 2. Berarti U2. Berarti setengah pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4. Kan gitu. Ya. Kemudian U3. N sama dengan 3. Berarti U3 sama dengan setengah pangkat 3. Berarti 1/8. Oke. U4. N-nya sama dengan 4. Berarti U4 sama dengan setengah dipangkatkan 4. Berarti 1/16. Kan begini. Kemudian ditanya berapakah suku kelima? Ya, kalau ditanya suku kelima berarti U5 anak-anak. U5 yuk. N-nya ganti 5. N-nya diganti 5. Berarti setengah pangkat 5. Berarti 1/32. U7 berarti N-nya diganti 7. Setengah dipangkatkan 7 adalah berarti 1/32 kali 2 aja 1/64. 64 kali 2 berarti 1/128. Gini anak-anak. Gampang ya, tinggal mencacah saja. Insya Allah bisa. Manjada wajada. Oke, lanjut nomor 6. Hitunglah N. Nah, sekarang nomor 6. Gimana nih? Kok yang tanya N-nya? Ya gampang saja kalau gini. Kita punya UN sama dengan 3N plus 3 sama dengan 30. Untuk yang A ya. Nah, kita lihat intinya doang anak-anak.
Berarti 3N sama dengan 30. 3-nya pindah sana, min 3. Berarti 3N sama dengan 27. 27 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 3. Berarti N-nya berapa nih? N-nya 3. Selesai anak-anak. Oke, sampai UN sama dengan N kuadrat plus 1 sama dengan 17. N kuadrat sama dengan 17 dikurangi 1. Berapa 17 dikurangi 1? 16. Berarti N saja adalah akar dari 16. Harusnya begini. Ada plus minusnya. Ya, jadi kalau bilangan kuadrat, dia ditarik akar, anak-anak ini ada plus minusnya. Berarti N-nya di sini adalah plus minus, akar 16 adalah 4. Artinya N bisa 4 atau N bisa min 4. Cuma karena di sini N itu adalah harus bilangan positif, maka yang ini tidak berlaku. Mana ada suku yang keempat kan, suku yang ke min 4 kan nggak ada. Berarti yang ini tidak berlaku. Yang berlaku yang mana? Yang ini. Oke, lanjut berikutnya. Sudah ya? Insya Allah pola bilangan sudah, suku ke N sudah, sekarang pengertian deret. Seperti tadi yang sudah saya katakan, anak-anak, deret itu adalah jumlah. Jumlah dari sebuah barisan. Jadi jumlah dari seluruh suku-suku dalam barisan itu adalah deret. Lambangnya adalah SN. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ini deret. Oke, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 deret. Begitu. Nah, kalau kita lihat ini, deret ini, kalau kita lihat deretan bilangan apa nih? Deret bilangan asli. Ya, yang ini deret bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan positif yang memulai dari angka 1. Dan dia bukan bilangan bulat positif ya. Dia bukan bilangan pecahan. Kalau yang ini bilangan apa nih? Deret bilangan ganjil. Ya, ganjil yang positif. Kalau yang ini deret bilangan genap. Gitu ya? Oke? Bisa ya? Insya Allah bisa. Lanjut. Sekarang rangkumannya. Rangkumannya kita lihat anak-anak, pengertian barisan. Barisan adalah urutan bilangan dengan aturan tertentu. Oke? Cek. Dimasukkan ke dalam otak kita. Oke? Jadi urutan bilangan dengan aturan tertentu dinamakan barisan. Kemudian kalau pola itu gimana? Pola itu adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Aturannya anak-anak. UN-nya. Oke? Cek. Masuk ke otak. Celing. Kan begitu. Yang nomor 3, pengertian deret apa? Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Oke, ini adalah deret. Oke anak-anak, video saya sudah 23 menit. Semoga paham ya. 1, 2, 3 sudah masuk otak. Cing, 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 cing. Nah, tinggal latihan soalnya. Nah, monggo silakan e-modulnya dibuka ya sambil nunggu LKS-nya datang ya. E-modulnya dibuka, kita coba kerjakan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.